Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu ala kaffatil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan takfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Pemirsa, pemerhati Kolbun Salim NTV Banyuwangi, dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillah. Karena berkat rahmat taufik serta hidayahnya, kita semua diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Mudah-mudahan segala bentuk aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan menjadi aktivitas-aktivitas yang barokah, manfaat, maslahah fid din wa dunya wal akhirah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah, tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakiyah. Pemirsa, pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya sedikit akan menjelaskan tentang masalah fadlul dzikri, tentang keutamaan zikir. Karena kita sebagai umat Islam, mau tidak mau, kita di situ sangat membutuhkan kepada yang namanya zikir. Zikir ini termasuk makanan ruh kita. Kalau jasad kita, itu makanannya adalah segala bentuk jenis makanan, minuman. Ruh pun juga begitu. Membutuhkan makanan, membutuhkan minuman. Cuman makanannya bukan harus nasi, sego tempong, bukan. Melainkan zikir, dan lain sebagainya. Pemirsa pemerhati Kolbun Salim dimanapun Anda berada. Qala Qais bin Hajjaj. Qais bin Hajjaj, beliau berkata, Qala li syaitani, berkata padaku setanku. Nah ini orang-orang luar biasa. Ya. Kalau semuanya kayak gini, niscaya kita akan sangat mudah untuk menundukkan setan. Ini setan bisa berkomentar padanya. Tahu kalau setan berkomentar padanya. Qala li syaitani, berkata padaku setanku. Bagaimana perkataannya setan tersebut kepada Qais bin Hajjaj? Dakhaltu fika wa ana mislul jazur. Aku masuk dulu padamu, kepada Qais tadi, dan tubuhku itu bagaikan unta yang sudah layak untuk disembelih, jazur itu ya. Unta yang sudah besar, bukan unta-unta yang masih kecil, bukan, unta yang di situ layak untuk disembelih, berarti sudah besar. Dulu aku masuk padamu dan aku bagaikan jazur, bagaikan unta yang besar itu tadi.
Wa ana al-an mislul usfur. Dan sekarang tubuhku bagaikan burung emprit. Apa burung emprit itu ya? Insya Allah burung pipit itu ya. Burung pipit. Qultu, aku berkata, kata Qais, walima dzaka, kenapa hal itu terjadi? Qala, setan berkata lagi, tudhibuni bidzikrillahi ta'ala. Engkau melelehkan aku, menghancurkan tubuhku, sebab engkau berzikir kepada Allah. Selalu berzikir, membaca la ilaha illallah, membaca zikir-zikir yang lain. Itu yang membuat setan dari setannya Qais itu tadi meleleh, hancur tubuhnya, mengecil. Awalnya itu bagaikan unta besar. Tapi begitu baca zikir terus, akhirnya meleleh, mengecil. Itu. Ini sumbernya dari kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin. Ya. Pemirsa merhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Dari sini, dari komentar apa yang telah diungkapkan oleh Qais bin Hajjaj ini, bisa kita pahami bahwasanya dengan cara berzikir, maka itu akan melemahkan godaan-godaan setan yang menggoda kita. Terbukti, pertama kali datang kepada Qais itu tadi, tubuhnya besar, bagaikan unta. Tapi begitu terus berzikir, akhirnya di situ tubuhnya mengecil, bagaikan burung pipit. Itu tadi. Ini menunjukkan pentingnya sekali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara berzikir, hati kita di situ akan menjadi lembut. Segala keras dalam hati kita ini akan meleleh, akan melembut. Begitu. Sangat penting sekali kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak pernah berzikir, maka setan akan leluasa menguasai kita. Dia merasa nyaman bertempat kepada diri kita. Dia tidak merasa ada perlawanan dari kita. Dia akan subur makmur berada di tubuh kita dan akhirnya menyesatkan kita. Sementara kita ketahui segala bentuk-bentuk kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu tidak terlepas daripada andilnya setan. Termasuk salah satunya yang punya andil adalah setan yang tujuannya untuk menyesatkan kita. Tapi ingat, pemirsa, apabila kita mau memeranginya, ya, setan pasti kalah. Gitu. Kita nggak perlu khawatir. Kalau kita masih mau untuk berzikir, mengingat kepada Allah, membaca bacaan-bacaan aurat, membaca wirid-wirid ini, kita nggak perlu khawatir. Insya Allah setan pasti kalah. Dia akan hancur. Dia akan terbakar dengan bacaan-bacaan yang kita baca. Oleh karena itu jangan sampai kosong waktu kita 24 jam dari yang namanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sampai mengkosongkan diri kita, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan sekali lagi akan leluasa menggoda kita, mengajak kita membisikkan kesesatan-kesesatan kepada kita. Oleh karena itu, mari semaksimal mungkin kita untuk selalu berzikir, bisa kasih makan roh kita. Karena kalau roh kita nggak dikasih makan, nanti akan lapar. Sama dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita nggak dikasih makan, akan lapar. Begitu juga roh. Roh kita jangan sampai lapar. Harus kenyang roh kita. Biar kita bisa melawan segala bentuk godaan-godaan setan yang akan selalu menyesatkan kita. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada.
Al-istighwalu bi qiraatil Qur'an. Kita menyibukkan diri dengan membaca Al-Qur'an. Afdalu minal istighwal bi dzikrin. Itu lebih utama daripada kita menyibukkan diri dengan zikir lam yukhassa bi mahallin aw waqtin muayyanin, yang mana zikir tersebut tidak dikhususkan, tidak ditentukan dengan tempat atau waktu. Gitu. Fa in khussa bihi, jika ditentukan waktunya, ya, bi an warada asyar'u bihi fihi, yaitu dari syarat sudah ada keterangan tentang hal itu, bahwasanya kalau waktu sekian di tempat ini zikirnya ini dan itu bagaimana? Fal istighalu bihi afdal. Maka menyibukkan diri dengan zikir yang sudah maksus itu tadi, itu lebih utama. Nah, pemirsa berarti qalbun salim dimanapun Anda berada. Jadi begini, kalau zikir-zikir itu sudah ditentukan waktu dan tempatnya, itu lebih utama ketika waktu tersebut, di tempat tersebut dan waktu tersebut, kita membaca zikir tersebut daripada membaca Al-Quran. Contoh begini, habis sholat, kita dianjurkan untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya. Membaca zikir subhanallah 33 kali. Baca zikir alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Dan seterusnya. Nah, habis sholat, kita membaca zikir ini. Zikir-zikir yang sudah dikhususkan, zikir-zikir yang sudah ditentukan. Ini lebih utama daripada kita membaca Al-Quran. Tapi ingat, jangan salah paham, jangan disalahpahami. Bukan berarti kita nggak baca Al-Quran. Artinya bagaimana? Al-Quran dibaca setelah itu. Jadi habis sholat, kita wiritan. Wiritan bagaimana? Wiritan yang sudah berlaku. Wiritan-wiritan yang sudah datang dari Rasulullah SAW. Itu dulu kita baca. Baru setelah itu kita baca Al-Quran. Begitu loh. Bukan berarti habis sholat langsung baca Waqiah, habis sholat langsung baca Yasin. Yaitu ya baik, tapi kurang afdal, kurang lebih utama. Yang utama bagaimana? Baca wirid-wirid yang khusus. Memang habis sholat itu kan ada wiridan khusus. Itu dulu kita baca, baru setelah itu Al-Quran. Itu keutamaan masalah afdaliyahnya. Begitu loh. Baik pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kajian kita akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kajian kita pada saat ini. Jadi kita menyibukkan dengan berzikir, zikir yang sudah ada aturan mainnya. Semisal habis sholat, itu lebih utama daripada kita membaca zikir-zikir yang lain atau bahkan membaca Al-Quran gitu loh. Tapi sekali lagi saya ulangi lagi tadi yang sudah saya sampaikan di segmen yang pertama, bahwasanya bukan berarti kita nggak baca Al-Quran, tetap dibaca tapi setelah zikir itu tadi. Artinya kalau habis sholat bukan berarti kita langsung baca Al-Quran, baca dulu zikir-zikir yang sudah warid. Seperti baca istighfar, Allahumma antas salam, membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah, membaca Allahu Akbar 33 kali. Itu dulu, baru nanti zikir-zikir yang lain termasuk Al-Quran. Begitu. Namun kalau zikir tersebut tidak ada aturan mainnya, artinya aturan main itu terserah kita. Memang bebas waktunya, zikir tersebut bebas waktunya ya.
Bacaan-bacaan tersebut waktunya bebas, nggak terikat dengan setelahnya sholat, nggak terikat dengan tempat ini, tempat itu. Artinya dzikir itu bisa dibaca dimanapun saja. Bebas lah pokoknya. Ini bagaimana? Kita lebih utama dengan istighfar dengan qiraatul Quran. Kita lebih utama dengan membaca Al-Quran daripada kita membaca zikir-zikir yang ini. Tapi jangan salah paham, bukan berarti nanti kita di situ nggak berzikir, tetap berzikir. Artinya dahulukan dulu Al-Quran, baru setelahnya itu zikir-zikir yang umum itu tadi, yang tidak terikat dengan tempat dan waktu. Begitu. Baik pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya, Anis Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Dari Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami, yang kita kenal dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Annahu kana yauman jalisan fil haramil Makki. Wa huwa yanduru tulu'al fajri li sholati subhi. Sungguhnya pada suatu hari beliau duduk-duduk di Masjidil Haram lah ya, di tanah haram di Mekah. Beliau di situ menunggu terbitnya fajar untuk melakukan sholat. Beliau duduk-duduklah di tanah haram ya, di Masjidil Haram lah. Di Mekah lah, beliau duduk-duduk di sana santai-santai untuk menunggu terbitnya fajar shodiq. Artinya untuk melakukan sholat subuh, duduk-duduk wudu beliau. Nah, kemudian wa kana qad khafiya alaihim tulu'uhu bisababi sahabin katsibin. Dan waktu itu cuaca kurang begitu bersahabat. Artinya mendung. Ada awan yang tebal. Sehingga bagaimana? Sehingga fajar itu agak samar-samar, nggak bisa terlihat. Karena tertutup oleh awan yang tebal itu tadi. Cuaca kurang bersahabat waktu itu. Sehingga fajar shodiq tidak bisa dilihat. Jadi waktu itu ya agak bingung sedikit lah. Artinya bingung gimana? Ini apa sudah masuk waktu subuh atau tidak? Artinya ini sudah terbit fajar atau tidak gitu. Kemudian fa bainama huwa kadzalik id laghathu aqrabu. Ketika dalam kondisi semacam itu ya, ketika lagi menunggu terbitnya fajar shodiq, tapi fajar nggak bisa terlihat karena tertutup oleh mendung awan, tertutup oleh awan yang tebal ya. Tiba-tiba beliau Ibnu Hajar Al-Haytami beliau disengat oleh akrab ya. Disengat oleh kalajengking, oleh akrab, Scorpio ya, yaitu disengat oleh itu. Kemudian qala liman indahu aqimu li sholatil fajri. Faqala liman indahu aqimu li sholatil fajri. Nah, kemudian setelah beliau disengat, diintub ya, diintub oleh kalajengking itu tadi, kemudian beliau Ibnu Hajar beliau berkata kepada orang-orang di situ, ayo semuanya silakan laksanakan sholat subuh. Yuk semuanya laksanakan sholat subuh, laksanakan sholat subuhnya. Nah, disuruh untuk melaksanakan sholat subuh. Padahal saya katakan tadi cuaca kurang bersahabat. Ya, ada awan tebal yang menutupi, yang menghalangi orang-orang waktu itu untuk melihat fajar shodiq. Tapi tiba-tiba Ibnu Hajar Al-Haytami setelah beliau tersengat oleh
akrab kala jengking, tiba-tiba beliau langsung mengatakan, ayo laksanakan sholat subuh, laksanakan sholat subuh. Seolah-olah beliau sudah melihat fajar shodiq. Akhirnya bagaimana pemirsa Murati, Qalbun Salim dimanapun Anda berada? Faqalu lahu bima arafta dzalik. Orang-orang di situ bertanya kepada Ibnu Hajar, kok ngertos sampean? Dengan apa sampean bisa mengetahui hal itu? Dengan apa sampean bisa mengetahui kalau fajar shodiq itu sudah muncul? Dengan apa sampean bisa mengetahui kalau sekarang sudah masuk waktunya subuh? Ditanyakan oleh orang-orang yang ada di situ, yang duduk-duduk bersama dengan Ibnu Hajar, yang lagi menanti datangnya waktu subuh. Faqala na'am. Beliau berkata, ya. Biladghil akrab li, yaitu dengan sebab aku disengat kalajengking. Ya. Dengan disengat itu, dengan sebab saya disengat oleh kalajengking, itu menunjukkan bahwa sekarang sudah masuk waktu subuh. Sudah masuk awalnya waktu siang, waktu subuh itu tadi. Nah. Jadi memang Ibnu Hajar Al-Haytami, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau tidak melihat fajar shodiq, tidak melihat waktu itu. Tapi beliau mengetahui kalau itu sudah masuk waktu subuh, karena dengan disebabkan beliau disengat oleh kalajengking itu tadi, oleh akrab, oleh Scorpio itu tadi. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, fa innahu in kana al-lailu baqiyan lam tusallat alayya al-aqrabu bil-ladgi wala mana'atha awradul lail wa tahsinatul al-lailatu ya, al-lailatu fa inni qad ataitu biha. Wala mana'atha awradul lail wa tahsinatu al-lailiyatu fa inni qad ataitu biha. Nah, karena sesungguhnya kata Ibnu Hajar Al-Haytami, seandainya sekarang ini masih malam, ya, seandainya sekarang ini masih malam, ya, niscaya saya tidak akan dikuasai oleh kalajengking. Artinya saya tidak akan disengat oleh kalajengking. Seandainya sekarang masih malam, belum masuk waktu subuh. Kenapa demikian? Karena saya sudah membaca zikir, membaca aurat-aurat perlindungan. Ketika masuk malam kan ada wirid-wirid perlindungan. Nah, kalau ini masih malam, ini jelas saya tidak akan disengat oleh kalajengking, gitu loh. Karena saya sudah membaca wirid-wirid perlindungan di waktu malam. Ya, wirid-wirid perlindungan di waktu malam. Gitu. Faqala, kemudian Ibnu Hajar di situ mengatakan, na'am, ya. Biladghil aqrabi li, dengan disengat, dengan menyengatnya kalajengking padaku. Gitu. Soalnya bagaimana? Fa innahu in kana al-lailu baqiyan lam tusallat alayyal aqrabu bil ladgi wa la mana'atha awradul laili wa tahsinatu al-lailiyatu fa inni qad ataitu biha. Maka sesungguhnya kalau ini sekarang masih malam, ya, masih waktu malam, niscaya saya tidak akan disengat oleh kalajengking. Ya, tidak akan disengat oleh kalajengking. Kenapa? Karena saya sudah membaca wirid-wirid waktu malam. Wirid-wirid perlindungan, zikir-zikir perlindungan di waktu malam. Gitu loh. Jadi kalau ini masih malam, jelas saya tidak akan disengat. Nah ini kalau ini disengat, berarti ini sudah enggak malam lagi.
Begitu. Sudah tidak waktu malam, sudah tidak di waktu malam lagi. Wa ma'auradun nahari wa tahsinatuhu fa inni lam ati bi syai'in minha. Sementara wirid-wirid siang, ya, wirid-wirid di waktu siang itu belum saya baca, gitu loh, belum saya laksanakan, gitu, belum saya laksanakan, sehingga falida tasallatat alayya al-aqrab. Maka oleh karena itu saya di situ di apa istilahnya, disengat oleh kalajengking, begitu. Saya kan belum membaca wirid-wirid siang, sehingga saya disengat oleh kalajengking, begitu. Sehingga bagaimana? Fabihada ta'ayyana kaunu ladghiha naharon. Fabanal waktu kadzalik. Maka dengan hal ini sudah menentukan bahwasanya dengan saya disengat oleh apa? Disengat oleh kalajengking itu tadi, ini menunjukkan bahwa ini sudah siang. Ini. Karena apa? Karena saya kan belum membaca zikir-zikir siang, wirid-wirid siang. Kalau saya membacanya, saya nggak akan disengat. Ini saya kan belum membaca. Sehingga saya disengat oleh kalajengking itu tadi. Dan memang kenyataannya, pemirsa merhati, kenyataannya memang begitu. Jadi kenyataannya di situ memang memang kenyataannya di situ waktunya memang sudah waktu siang. Begitu loh. Baik pemirsa merhati, kita lanjutkan kajian kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, pemerhati, Qalbun Salim, dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kita. Tadi di segmen yang kedua sudah dijelaskan bahwasanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau bisa mengetahui waktu subuh dengan cara apa? Dengan sebab apa? Dengan sebab beliau disengat oleh kalajengking, begitu. Nah, ini menunjukkan bagaimana? Menunjukkan bahwa pentingnya itu zikir, pentingnya aurat-aurat tahsin, zikir di wirid-wirid perisai kita, begitu loh. Beliau terkena di entup apa istilahnya, disengat oleh kalajengking disebabkan beliau belum membaca auradun nahar, belum dibaca. Seandainya beliau membacanya, niscaya beliau tidak akan disengat oleh kalajengking itu tadi. Jadi disebabkan beliau disengat karena beliau belum membaca auratnya. Nah, gitu. Jadi dari sini penting, ya, penting sekali aurat-aurat, wirid-wirid, ya, terutama wirid-wirid tahsin, ya, wirid-wirid perlindungan kita. Ini jangan sampai kita tinggalkan demi keselamatan kita dan juga keluarga-keluarga tercinta kita. Baik pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya, i'lamu rahimakumullah. Ketahuilah, semoga Allah mengasihi kalian semuanya. Anna lidzikri adaban. Sesungguhnya zikir itu mempunyai etika, mempunyai adab. Ya. Kita berzikir itu ada adabnya. Ada totok kromone, enek totok kromone, gitu loh. Wa anna hudural qalbi ma'al lisan halal dzikri huwa ahammuha wa akaduha. Dan sesungguhnya hadirnya hati kita bersama lisan kita ketika kita berzikir itu yang paling penting dan paling kuat itu. Jadi artinya berzikir itu jangan hanya di lisan saja, tapi hati kita juga bisa ikut hudur, ikut hadir, fokus, konsentrasi. Ya, harus konsentrasi hati kita. Berzikir itu jangan hanya di lisan saja, tapi hati kita hendaknya juga berzikir. Tapi
Bukan berarti kalau kita nggak bisa hudurul qalbi, ya. Kalau kita nggak bisa fokus, nggak bisa khusyuk, nggak bisa konsentrasi, bukan berarti kita nggak berzikir. Ini semacam itu. Jangan oh kayak iso khusyuk pisan, aku kayak iso hudurul qalbi. Saya nggak bisa fokus, saya nggak bisa berzikir hati saya. Nah, kalau begitu saya nggak usah zikir. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tetap bagaimana? Tetap kita berzikir. Kita berzikir, ya memang yang paling bagus, ya paling penting, paling kuat itu ya mulut kita berzikir, hati kita berzikir. Ya. Tapi kalau kita nggak bisa seperti itu, ya nggak apa-apa kita berzikir hanya lisan saja, hati kita enggak. Ya. Cik mending dalam kondisi dia dalam kondisi ghaflah, dalam kondisi lupa, tapi cik gelem lesannya berzikir. Jadi gak kafe-kafe lali gitu loh. Ya memang hatinya nggak berzikir, tapi kan mulutnya berzikir. Cik mending masih ada sisi positifnya. Yaitu berupa apa? Berupa dia berzikir dengan lesannya itu tadi. Daripada tidak sama sekali. Gitu. Jadi sekali lagi bukan berarti kalau kita nggak bisa hudrul qalbi, kemudian kita nggak berzikir, tetap. Bukan seperti itu, tidak. Tapi tetap kita di situ berzikir. Walaupun kita nggak bisa khusyuk. Ya, walaupun kita nggak bisa khusyuk, nggak bisa hati kita nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, tetap kita berzikir. Ya. Cuman yang lebih bagus, lesan ya berzikir, ya hati juga berzikir. Itu kalau memang bisa. Nah, kalau nggak bisa semacam itu bagaimana? Ya nggak ada rotan, akar pun jadi. Ya nggak apa-apa lah kita berzikir dengan lesan kita saja. Tapi tetap kita berusaha agar hati kita untuk berzikir. Bukan berarti zikir harus ditinggal. Zikir lisan bukan berarti ditinggal. Tidak, tetap harus dibaca. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa kita gapai secara totalitas, bukan berarti harus kita tinggalkan secara totalitas. Ya, ide kurisone zikir mulut tok. Ya sudah, bisanya itu ya itu. Tapi kita tidak meninggalkan ikhtiar kita. Kita tetap berusaha, kita tetap ikhtiar. Mudah-mudahan kita nantinya bisa berzikir kedua-duanya. Hati berzikir, lisan juga berzikir. Gitu. Fa inna dzakira la yakadu yasilu ila syai'in min fawaidid dzikri wa thamaratihi al maqsudati illa bil hudur. Karena orang yang berzikir itu hampir saja dia tidak akan mendapatkan hampir saja dia tidak mendapatkan buahnya daripada berzikir tersebut kecuali dengan hadirnya hati itu tadi. Ya. Memang begitu. Jadi memang awalnya memang disyaratkan semacam itu. Dianjurkan untuk untuk zikir plus lisan dan hati kita. Karena kita tidak akan mendapatkan fadilah, hampir saja kita tidak akan mendapatkan fadilah dari berzikir tersebut kalau kita enggak dengan hudurul qalbi. Makanya itu ya harus diusahakan kita hudurul qalbi, ya harus hadir hati kita. Gitu. Tapi seandainya enggak bisa, sekali lagi bukan berarti ditinggalkan, tetap kita berzikir, tetap berusaha, gitu. Dan yang terpenting lagi, apa-apa yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca, wirid-wirid yang kita baca, itu disyaratkan kita tahulah maknanya, tahu artinya walaupun bil jumlah, artinya secara global, gitu loh. Bukan berarti harus tahu per lafadznya, per hurufnya, tidak. Bil jumlah secara global lah paling tidak. Ya contoh begini. La ilaha illallah. Kita tahu maksudnya la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah itu adalah kandungannya adalah kita mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tahu maksud daripada zikir itu arahnya ke situ, gitu loh. Kita harus tahu itu. Jangan sampai nggak tahu, begitu.
Jadi nggak harus disyaratkan harus ngerti secara perlapat per huruf, tidak. Kita paling disyaratkan tuntutan kita minimal itu bagaimana? Kita mengetahui secara global zikir yang kita baca maknanya itu secara global, artinya secara global yang kita baca itu kita harus tahu. Ya subhanallah itu maksudnya apa kita tahu. Bukan berarti harus mengetahui subhan ini apa, Allah ini apa, tidak. Kita tahu bahwa subhanallah itu adalah mensucikan Allah. Itu harus mengetahui semacam itu. Memang disyaratkan harus semacam itu. Kecuali pemirsa pemerhati, walaupun salim dimanapun Anda berada, kecuali berupa zikir sholawat dan bacaan Al-Quran. Nah, ini yang spesial dua ini. Al-Quran, kita nggak mengetahui maknanya, nggak mengetahui arti apa kandungan yang kita baca di Al-Quran itu, kita nggak mengetahuinya, itu tetap mendapatkan pahala. Begitu pemirsa, ini spesialnya Al-Quran dan sholawat itu. Jadi kalau Al-Quran kita tahu maknanya, nggak tahu maknanya itu sudah dapat pahala. Ya, pokoknya kita baca saja Al-Quran, kita nggak mengetahui jelundrungi opo, maksudnya ini apa, itu sudah mendapatkan pahala. Itu istimewanya Al-Quran daripada dengan zikir-zikir yang lain. Kemudian sholawat, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, nggak mengetahui artinya, ya, nggak mengetahui maknanya, tetap kita di situ mendapatkan pahala. Khusyuk nggak khusyuk, hudur nggak hudur, kalau kita baca sholawat, kita di situ mendapatkan pahala, diterima sholawat kita. Bahkan ada yang mengatakan bagaimana? Walaupun kita bersolawat itu dengan riya. Riya itu beribadah ingin dipuji orang, ya, itu riya. Riya itu menduakan Allah, ya, menduakan Allah. Semestinya kita beribadah kan hanya untuk Allah, ya. Tapi kalau kita ada bagian ingin dipuji orang, nah, itu berarti menduakan Allah. Allah paling nggak senang kalau diduakan, ya. Allah paling nggak senang kalau diduakan. Kalau diduakan itu nggak senang Allah. Itu riya. Nah, kalau kita sholat, ya, sholat di situ riya, bagaimana? Kita nggak dapat apa-apa dari sholat kita, ya. Ibadah kita nggak diterima oleh Allah karena kita sholatnya bukan karena Allah, ingin dipuji orang, ingin disanjung orang. Kita melakukan amal-amal, ya, amalan-amalan kita kerjakan semata-mata ingin dipuji orang, ini nggak mendapatkan apa-apa, nggak mendapatkan bagian daripada amal kita. Tapi khusus untuk sholawat, pemirsa, khusus kalau sholawat itu bagaimana? Kalau bersolawat itu tadi, walaupun kita riya, itu tetap kita mendapatkan pahala, tetap diterima sholawat kita, ya. Walaupun kita nggak mengetahui maknanya, tetap kita mendapatkan pahala daripada sholawat yang kita baca. Itu istimewanya daripada kita berzikir dengan membaca Al-Quran dan membaca sholawat. Kalau zikir-zikir yang lain, yaitu tadi, minimal kita mengetahui maknanya, walau bil jumlah, walaupun hanya secara global. Begitu. Itu pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjutkan kajian kita setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, pemerhati Kolbun Salim NTV Banyuwangi dimanapun Anda berada, yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Untuk selanjutnya kita cuplik sedikit tentang fadilah daripada zikir la ilaha illallah, ya. Zikir la ilaha illallah ini fadilahnya luar biasa. Kita berzikir la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah, ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian, kata Rasulullah. Kita diperintahkan, ya, kita diperintahkan untuk memperbaharui iman kita. Artinya biasalah iman kita itu biar tajam iman kita. Kemudian qalu, para sahabat di situ berkata, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana caranya kita memperbaharui iman kita itu, caranya bagaimana? Gitu. Qala, Rasulullah bersabda, aksiru min qouli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian membaca la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini salah satu faidah, salah satu fadilah kita membaca zikir la ilaha illallah. Semakin kita memperbanyak membaca la ilaha illallah, ya, maka akan semakin tajam keimanan kita, akan semakin fresh, baru iman kita, akan semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita semaksimal mungkin untuk tidak lupa, untuk tidak bosan-bosannya membaca zikir ini, ya. Membaca zikir la ilaha illallah. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, ada sebuah hikayah, ada sebuah kisah. Dulu ada seorang pemuda yang min ahlil kasbi, yang bisa mukasafah, bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita. Bisa melihat hal-hal yang gaib lah, gampangnya semuanya itu. Seorang pemuda seperti itu. Pada suatu ketika, pemuda ini diundang oleh tetangganya untuk menghadiri jamuan, ya, untuk menghadiri undangan makan-makan, gitu. Kemudian diundang pula seseorang ulama yang bernama Syekh Abar Robe. Beliau juga diundang dalam acara jamuan makan-makan tersebut. Kemudian pemuda tersebut ketika dia ingin ketika dia menjulurkan tangannya untuk mengambil hidangan, untuk mengambil makanan, tiba-tiba dia berteriak, menangis, dan gak jadi makan. Gak situ mangan si pemuda ini tadi. Menangis. Kemudian ditanya oleh orang-orang sekelilingnya, oleh para tamu undangan yang lain, kenapa engkau enggak makan? Bukankah engkau tadi ingin menikmati makanan, ingin makan? Kenapa kok nggak jadi makan, kok malah menangis? Ternyata jawaban pemuda tersebut, dia melihat, saya melihat ibu saya ada di neraka. Jawaban pemuda tersebut, saya melihat ibu saya ada di neraka. Jadi pemuda itu tadi melihat ibunya lagi disiksa. Ya siapa orangnya? Ya. Ketika melihat ibu yang tercinta yang sudah meninggal dunia, itu disiksa, dibakar di dalam neraka. Siapa orangnya? Jelas nggak ada selera makan, ya. Tidak ada selera makan sama sekali, ya. Bahkan dia akan selalu menangis dan menangis, namanya ibu yang tercinta, ya. Ibu yang tercinta kita diperlihatkan, Allah memperlihatkan kepada kita tentang kondisi orang-orang yang ada di alam barzakh.
dan ternyata tidak menyenangkan, jelas kita nggak enak makan. Kita ini kan enak makan, bisa bersantai ria dan lain sebagainya, karena kita nggak tahu kan bagaimana kondisi keluarga kita, bagaimana kondisi saudara kita, bagaimana kondisi teman kita yang ada di alam barzakh, yang udah ada di alam kubur, kita nggak tahu. Makanya kita enak makan, kita enak minum. Tapi bagi orang yang punya muka syafa, bisa melihat ya, sesuatu hal-hal yang gaib, kalau tahu hal itu, atau bahkan mengetahui keluarganya disiksa di dalam neraka, ini jelas gak enak makan. Gak ada selera untuk makan. Yang ada kesedihan yang menyelimutinya. Lah pemuda ini tadi ibunya yang disiksa. Melihat ibunya dibakar, disiksa. Ya jelas dia nggak jadi untuk makan. Jelas gak mau makan. Gitu. Akhirnya di tempat tersebut saya katakan tadi ada Syekh Abar Robe, ya. Syekh Abar Robe yang juga diundang dalam acara tersebut. Syekh Abar Robe ini ya, mendengar jawaban dari pemuda tersebut bahwasanya dia melihat ibunya disiksa di neraka. Bagaimana? Dia berkata di dalam hatinya, enggak dikeluarkan dengan lesannya, tidak, berkata kerentaklah di dalam hatinya. Apa yang dia kerentakkan, apa yang dia katakan di dalam hatinya? Ya Allah, ini kalau dalam bahasa saya, ya Allah, Engkau yang maha mengetahui bahwasanya saya telah membaca zikir la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Ya Allah, bacaan zikir saya la ilaha illallah sebanyak 70.000 itu, ini saya jadikan untuk menebus, untuk memerdekakan, untuk membebaskan ibu dari pemuda tersebut, ya Allah. Berkata semacam itu Syekh Abar Robe dalam hatinya. Habis ngomong semacam itu dalam hatinya, detik itu pula ya, pemuda itu langsung mengambil makanan. Dia makan, menikmati hidangan yang ada. Menikmati hidangan yang ada, makan. Seperti biasalah. Gitu. Kemudian tamu undangan yang lain tanya, loh, kok malah mangan saiki? Nah, kalau bahasa saya, kalau bahasa kita ya, loh kok malah mangan? Katanya tadi lihat ibunya disiksa di neraka, gak situ mangan, sedih melihat ibunya. Sekarang loh kok mangan sampean? Jawaban pemuda itu tadi bagaimana? Ibu saya sudah keluar dari neraka. Itu pemirsa. Dikeluarkan bersamaan dengan apa? Bersamaan tadi dengan kata-kata Syekh Abar Robe dalam hatinya tadi. Bahwasanya dia sebelum menghadiri acara undangan tersebut kan sudah selesai membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Dia katakan untuk membebaskan ibu tadi. Ternyata bagaimana? Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sang pemuda tersebut dibebaskan dari siksa neraka. Gara-gara bacaan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Berangkat dari kisah ini, ya, berangkat dari cerita ini, berangkat dari hikayat ini, bahwasanya salah satu fadilah kita membaca la ilaha illallah itu bisa membebaskan diri kita atau orang lain yang kita bacakan dengan la ilaha tersebut bisa membebaskan dari api neraka. Ya, dari api neraka. Tapi syaratnya harus sholat, bro. Ini istilahnya kan CPR-an, ini bukan gaji pokok istilahnya. Kalau gaji ini bukan gaji pokok, ini hanya sekedar CPR-an.
Kalau gaji pokoknya ya sholat, ya sampean ya butuh sholat. Kita harus sholat kalau ingin dapat itu. Jadi saya kira gak sholat, yang penting baca la ilaha illallah, nanti kita bebas dari neraka. Dari mana caranya? Ya, gaji bonus itu tadi, gaji ceperan itu tadi, itu kalau ada gaji pokok. Ini gaji pokoknya ada, untuk ceperan dari mana? Nggak dapat ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan fadilah semacam ini, ya sholat dilakukan. Perintah-perintah Allah kita laksanakan. Larangan-larangannya kita tinggalkan. Baru nanti kita mendapatkan fadilah semacam itu. Jangan ngentengke, ya. Nanti dia ngentengke bagaimana? Oh, kalau begitu saya kok perlu amal-amal yang bagaimana sudah. Yang penting baca la ilaha illallah. Nanti kita bebas dari neraka. Loh, dari mana caranya? Enggak seperti itu. Sholat semuanya perintah Allah tetap kita kerjakan. Ya, ini hanya sekedar ceperan gitu loh. Hanya sekedar bonus kita. Ya. Jadi sekali lagi ini hanya sekedar bonus. Kita baca, kita amalkan fadilahnya, kita akan terbebas dari api neraka. Ini istilahnya kalau orang-orang Madura itu mengatakan sarwo. Ya, 70.000 ini katakan sarwo, ya, sarwo. Kalau orang-orang Jawa, orang-orang Jawa itu mengatakan fida. Ya, kalau dalam bahasa kitab ini namanya atakoh. Ya, atakoh. Atakoh ini artinya pembebasan. Atakoh zukro. Ya, zukro ini artinya kecil, ya. Kalau atakoh kubrohnya, pembebasan yang besar bagaimana? Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000, ya. Itu fadilahnya juga bisa membebaskan seseorang dari api neraka. Gitu loh. Ya, kalau mampu kita lakukan semuanya. La ilaha illallah kita baca 70.000. La surat Al-Ikhlas kita juga baca 100.000. Kalau mampu, kalau nggak mampu, ya pilih salah satu. Pasti nanti yang suruh milih, pasti memilih la ilaha illallah, lebih enteng 70.000. Ya. Dan ini tidak disyaratkan harus mualah, harus selesai satu dudukan, tidak, bisa dikredit, bisa dicicil. Misalnya hari ini dapat 500, besok 500, bisa. Sampai beberapa tahun begitu, bisa. Tidak harus selesai waktu itu juga, ya. Bisa kita cicil. Makanya jangan sampai kita tinggalkan. Ya, pertama kita dulu, ya mestinya ya kita bebaskan dari api neraka. Kemudian seperti itu, kemudian orang tua kita yang sudah meninggal, kita bebaskan, kita bacakan la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, ya, sebanyak 70.000 kali agar beliaunya terbebas dari api neraka. Caranya bagaimana? Caranya mudah, nggak usah dipersulit. Pertama, kirim Fatihah kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah wal kalimatut thayyibah ila ruhi, siapa sebutkan namanya si fulan bin fulan, Al-Fatihah. Habis baca Al-Fatihah langsung baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi Al-Fatihah itu wal kalimatut thayyibah, ya. Atau begini, ila ruhi si fulan ila ruhi fulan bin fulan, Al-Fatihah itu wal kalimatut thayyibah. Al-Fatihah, dibaca Fatihahnya. Habis dibaca Fatihahnya, baca la ilaha illallahnya sebanyak 70.000 kali. Dengan cara sekaligus selesai atau dicicil. Begitu ya. Kalau ini itu nggak bisa dengan cara semacam ini, karena ini bahasa Arab kesulitan. Bagaimana? Yo pakai bahasa Jawa bisa. Fatihah kali la ilaha illallah damel tiyang sepakulo sing gada asmani gini. Al-Fatihah, kita baca Fatihah. Kemudian baca la ilaha illallah. Itu kalau orang Jawa. Kalau orang Madura, Fatihah bon la ilaha illallah kang kuy orang sepakulo sianya mah aneka. Al-Fatihah dan dibaca terus la ilaha illallahnya. Baik pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita cukupkan kajian kita pada saat ini dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya, kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, semuanya mudah-mudahan menjadi orang yang ahli zikir, ahli berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sa'idun fid dunya dan sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.